Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara generasi muda Islam, jamaah solat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Provinsi Sumatera Barat, yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah atau ceramah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara kita yang sedang berwuduk di lantai 1 atau juga yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Kami juga menghimbau kepada bapak dan ibu yang berada di sekitar masjid raya, yang masih berada di luar masjid, untuk segera menuju ke dalam masjid lantai 2, ruang ibadah kita, supaya juga dapat menunaikan sholat zuhur berjamaah. Untuk sementara waktu kegiatan-kegiatannya ditinggalkan dahulu. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur atau ceramah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Defrinal SOSI MA. Beliau adalah Ketua Bidang Idarah Kepengurusan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Defrinal SOSI MA. Pada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu-ibu, para remaja, anak-anak kami, kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Tentunya ini adalah anugerah dan nikmat Allah yang terbesar kepada kita. Karena di dalam surah As-Sajdah, orang-orang yang dipanggil oleh Allah atau orang-orang yang sudah mendahului kita, di antara permintaan mereka agar mereka dikembalikan ke muka bumi ini untuk beramal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka berharap untuk kembali ke dunia ini untuk beramal. Itu harapan mereka. Kenapa? Mereka sudah menyaksikan, melihat apa yang sebenarnya dan apa yang telah disampaikan Allah di dalam firman-Nya. Mereka persaksikan itu, dan kemudian mereka minta untuk hadir lagi di muka bumi ini.
saat ini alhamdulillah kita masih berada di muka bumi ini. Tentunya kesempatan ini kita maksimalkan dengan sebaik mungkin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fussilat ayat 30 ini penceramah akan menyampaikan terkait dengan janji Allah kepada orang yang istiqamah, yaitu diberikan kabar gembira kepada mereka surga. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Maka kabar gembira ini hanya Allah berikan kepada mereka yang istiqamah. Sumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Qul amantu billahi sumastaqim. Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, sampaikan kepadaku hal tentang agama dan aku tidak akan bertanya lagi selain daripadamu. Maka dikatakan oleh Rasul, qala qul amantu billah, katakanlah kamu beriman kepada Allah dan tetaplah dalam keimanan itu. Sidang jamaah zuhur rahimakumullah, tentu perkara istiqomah dalam keimanan ketaatan kepada Allah adalah perkara yang berat. Di dalam surat Hud ayat 112, dalam riwayat dikatakan sampai memutih rambut Rasulullah ketika ayat ini turun. Fastaqim, tetaplah engkau Muhammad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertaubat. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini memutih rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang berat perkara istiqamah. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu turun naik. Naiknya iman kita karena ketaatan kepada Allah dan turun karena kemaksiatan. Mungkin ketika kita dengar ceramah, nasihat, arahan, bangkit iman kita, bangkit semangat ibadah kita. Tetapi ternyata ketika kita sudah keluar dari masjid ini, berbaur dengan keluarga kita, berbaur dengan teman kita, bekerja kita, sedikit demi sedikit kemudian memudar. Begitulah fitnah dunia, berat. Maka oleh sebab itulah kemudian Allah berikan kabar gembira kepada mereka yang istiqamah. Maka istiqamah itu qama artinya tegak lurus, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Maka di dalam hadis arba'in yang keempat itu dibunyikan di situ, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada seseorang di antaramu yang melakukan amal-amal surga sehasta jaraknya dengan surga. Kalau dia mati pada waktu itu masuk surga. Fayasbiqu alaihi kitab. Tapi takdir berbicara lain, dia melakukan amal-amal neraka, kemudian dia masuk neraka. Ini orang yang awal semangat dalam ibadah, kemudian diuji mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya
dia meninggalkan atau melakukan kemaksiatan, meninggal masuk neraka. Wa inna ahadakum, tetapi ada seseorang di antaramu di awal kehidupannya melakukan amal-amal neraka, sehasta jarak dengan neraka, fayasbiqu alaihimul kitab fayamalu bi ahli jannah fayadkhuluha. Dia melakukan amal-amal surga di akhir hayatnya, kemudian dia masuk surga. Artinya apa? Bagi mereka yang ibadahnya terjaga saat ini, jangan merasa sombong dan ria, karena tidak ada jaminan bagi kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus berhati-hati kita terhadap iman dan ketaatan kita. Kemudian bagi mereka yang masih lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berputus asa. Mungkin dia dapat hidayah, dan kita juga tidak bisa menjudge dia ahli neraka, karena mungkin pada suatu waktu dia dapat hidayah. Maka jangan pernah berputus asa dengan dosa-dosa yang kita lakukan hari ini. Selalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah zuhur rahimakumullah, maka perkara istiqomah adalah perkara yang berat. Bagaimana di akhir kehidupan kita husnul khatimah. Kita tidak tahu sampai kapan umur kita ini, dan sampai kapan kita bertahan dengan keimanan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rintangan dan tantangan luar biasa. Karena dunia ini memang darul amal, tempatnya beramal, bukan darul jaza, bukan tempat pembalasan. Ada orang yang sudah konsisten dalam ibadah, kemudian dia merasa enggak ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya ini ke ini saja. Sementara dia sudah merasa taat kepada Allah, berputus asa, lemah imannya dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Sementara orang-orang sebelum kita diuji imannya, hasiban nasu asyraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kita dibiarkan begitu saja mengatakan beriman sementara kita belum diuji oleh Allah? Orang-orang sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan kita adalah bagaimana caranya agar kita istiqamah? Minimal ada 5 yang akan penceramah sampaikan. Yang pertama, agar kita istiqamah terhadap iman dan ibadah kita, yang pertama tentunya adalah memperbaharui niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat kita. Kalau ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pasti bertahan. Tetapi kalau ibadah, amal soleh, kebajikan yang kita lakukan bukan karena Allah, maka dia tidak akan mampu bertahan. Maka oleh sebab itu di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka bagi mereka yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia melakukan amal soleh atau mengerjakan kebajikan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah ia menyekutukan seorang pun ketika beribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita campur adukan niat kita. Jangan sampai kita bagi dalam beramal itu untuk orang dan untuk Allah, tapi full untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita persembahkan untuk Allah. Tidak ada bagian orang di sana, bagian makhluk di sana dalam ibadah-ibadah kita. Inilah keikhlasan niat kita. Maka setiap amal ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan bertahan, dia akan kokoh, dia tetap, dia akan tangguh, dia tidak akan berubah kapanpun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pertama, niat selalu harus kita perbaharui. Sebagaimana kita memperbaharui pakaian kita, sebagaimana kita memperbaharui dunia kita, tentunya niat harus selalu kita perbaharui, kita luruskan kan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar iman kita tetap kepada Allah. Kemudian yang kedua,
Yang kedua tentunya ilmu. Sebelum kita beramal tentu dengan ilmu. Maka dengan ilmu inilah menjadi landasan kuat bagi kita dalam beramal. Tidak taklid, tidak hanya ikut-ikutan saja. Kalau orang yang ikutan dalam beribadah, siapa yang diikuti ketika dia bermasalah, dia juga akan bermasalah. Tetapi dengan ilmu, maka insya Allah akan mendorong dalam beramal, meneguhkan dalam beramal. Dia mengetahui mana yang wajib, yang mana yang sunnah, mana yang ruksah, keringanan yang Allah berikan. Coba bagi mereka yang tak tahu ilmunya, ketika dia melakukan perjalanan, dia sholat 5 waktu juga, sementara Allah berikan keringanan kepadanya untuk bisa jamak qasar. Ada kemudahan, disitulah membuat dia istiqomah. Tapi bagi mereka yang tidak mengetahui, merasa berat agama ini, tidak bertahan dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selalu kita tingkatkan ilmu kita. Kita hadiri wirid-wirid, kita hadiri kajian-kajian agar menguatkan kita dalam beribadah. Karena ketika kita beribadah tidak sesuai dengan tuntunan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa raddu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang melakukan, mengerjakan amal dan tidak mengikuti seperti kami lakukan, fahuwa raddu, maka dia tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu ilmu. Itulah kemudian yang menguatkan kita, yang mengokohkan kita dalam beribadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga tentunya adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya tingkat yang paling tinggi disebut dengan ihsan. Maka ihsan itu ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita menyaksikan Allah. Kalau engkau tidak menyaksikan Allah, yakinlah sesungguhnya Allah menyaksikan kita. Muraqabah, merasa diawasi, diperhatikan, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala hati, pikiran kita, gerak-gerik kita, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat, dimanapun dan kapanpun. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang merasakan diawasi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun dia, kapanpun dia, insya Allah terjaga iman dan ibadahnya. Ini terkadang kita di masjid kita merasa diawasi oleh Allah, tetapi ketika kita di rumah, di kamar kita, dalam kesendirian kita, kita merasa terbebas dari Allah. Pada pekerjaan-pekerjaan kita merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan malu dia melakukan kemaksiatan. Ketika dia beribadah betul-betul khusyuk, akhlaknya terjaga, pandangannya terjaga, niatnya terjaga. Ini bagi mereka yang merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat tentunya adalah lingkungan dan teman yang akan menguatkan kita. Ar-rajulu 'ala dini khalilihi. Seseorang itu ditentukan agama temannya. Maka perhatikanlah dengan siapa kita berteman. Teman itu adalah alarm bagi kita yang akan mengingatkan kita. Teman itu adalah cerminan bagi kita. Kalau kita ketika down turun ibadah kita diingatkan, dinasihati dan sebagainya, itulah guna teman yang mengingatkan kita. Maka perlu kita berteman dengan orang-orang yang ibadahnya bagus, jujur, amanah dan sebagainya. Bukan kita tidak boleh berteman dengan siapapun, boleh. Bagi mereka yang akhlaknya buruk tentu sebagai objek dakwah bagi kita, tapi bagi teman yang baik mengingatkan kita. Dan begitu juga lingkungan yang kondusif. Bagaimana rumah mungkin dekat dengan masjid, mudah kita melakukan sholat. Bagi mereka yang belum punya rumah, carilah rumah-rumah yang posisinya bisa menjaga iman kita, komplek yang kondusif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, doa. Tentu doa inilah senjatanya kaum muslimin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah yang membolak-balikkan hati ini. Kita memohon kepada Allah agar hati ini condong kepada Allah.
bukan condong kepada selainnya. Selalu kita mohon kepada Allah, karena permohonan itulah kemudian menguatkan kita, mengokohkan langkah kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 hal yang mudah-mudahan mampu menjaga keistiqomahan kita, keimanan kita dan ketaatan kita hingga kita menghadap Allah dengan husnul khatimah. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.